Om Swastiastu. Rahajan siang, selamat siang pemirsa Empu Puteran TV dimanapun berada. Saya Nimade Ari Dwi Jayanti di siang hari ini, hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Kembali lagi menyapa Anda dalam program podcast Serangkaian Bulan Bahasa Bali. Ya, Niki relax dulu ya. Om Swastiastu dulu, Ibu. Om Swastiastu. Terima kasih telah hadir di studio Puteran TV di Lab Prodi Ilmu Komunikasi dan memenuhi undangan kami saking sana program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali untuk berbagi tentang sih Baputin dan yang hadir di studio kita siang hari ini adalah Ibu Nimade Santiari. Ya. Ibu Nimade Santiari ini adalah Ananda, ya, putri kedua kebanggaan dari Bapak Nengah Tinggen. Ya. Beliau selaku pelopor, pelestari bahasa, sastra dan aksara Bali yang berasal dari Bali Utara, tepatnya dari Sririt. Selamat siang, Mbak Ibu. Selamat siang. Iya. Merdeka. Wih, ini semangatnya Bapak Nengah Tinggen gitu ya. Ya oke, sebelum lanjut itu yang pada pertanyaan tentang siapa itu Bapak Tinggen dan bagaimana ideologinya, saya perkenalkan lebih lanjut tentang Ibu Made Santiari. Ibu Made Santiari merupakan anak kedua atau terkaping kali saking Bapak Nengah Tinggen. Sekarang Ibu Made Santiari merupakan guru bimbingan konseling di SMP 3 Singaraja, ya. Dan beliau juga adalah seorang sekarang ini sedang melanjutkan studi S3 di Undiksa pada bidang bimbingan konseling juga. Beritanya ini ya, ini kabar baiknya Niki akan suatu hari nanti, suatu saat nanti setelah taman ini akan mendirikan sebuah klinik gratis untuk konseling ya untuk anak-anak tidak mampu. Dan juga beliau sendiri Bu Made Santiari juga memiliki 700-an ibu ya? 788 anak asuh. 788 anak Dan asuh. 9.290 anak bela negara yang sudah saya bina. Wah, luar biasa. Itu kemudian yang mengantarkan Ibu Made Santiari menjadi terbaik di Lemhanas 2022 se-Indonesia. Ya. Wah, ini garis bawah ya, se-Indonesia. Dan juga keluarga Sukinah, Ibu Teladan Provinsi Bali dan tokoh perempuan Bali. Juara satu di Bali. Ya, ini Kemarin waktu masih muda kita jadi pemuda pelopor tingkat nasional. iya. Karena saya pernah mengabdi di Timur tahun 85 selama 3 bulan. Ya, karena itu juga prestasi ataupun sepak terjang dari Ibu Made Santiari ini tidak bisa jauh dari teladan dari Bapak yang disebut Bapak yang waktu Nengah Tinggen. Boleh bercerita sedikit Ibu bagaimana Bapak Nengah Tinggen itu sebenarnya yang hanya membaca karya-karya beliau saja. Silakan Ibu. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Puji syukur kami panjatkan karena berkat karunia-Nya kita dapat pertemuan pada siang hari ini. Semoga lancar. Jadi nama saya Made Santiari. Saya tinggal di Banjarjawa. Saya sebagai guru konseling di SMP 3 Singaraja. Saya adalah putri kedua dari Bapak Nengah Tinggen. Bapak Nengah Tinggen memiliki 5 putra putri. Yang pertama itu di Polisi Kehutanan, laki, saya nomor 2 perempuan. Yang nomor 3 itu adalah Letnan Jenderal Leman Santiase yang dulu pernah jadi komandan Kopassus, sekarang komando wilayah gabungan 3 di Papua. Jadi pangkatnya bintang 3. Beliau yang meneruskan kakak kandung dari Bapak Nengah Tinggen sebagai pahlawan di Margarana sekarang makamnya. Kemudian anak yang keempat itu adalah di lingkungan hidup sebagai kepala bidang, dan yang terakhir adalah penerbang Budi Santiawan, dulu di Angkatan Udara, sekarang pindah ke Batik Air.
Jadi seorang pilot itu. Jadi 5 saudara, laki 4, perempuan 1. Jadi tekad saya kalau adik-adik saya sudah berhasil baru saya ke jenjang pernikahan begitu, karena bagaimanapun juga itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi kesuksesan keluarga itu adalah merupakan aset daripada keluarga untuk masa depan, sehingga saya merasa bertanggung jawab terhadap putra putri anak bangsa generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng. Saya sudah punya 9.290 anak bela negara yang saya bina. Kemudian yang pernah juga ke Jepang itu beberapa anak dan saya nyantarkan ke Jepang untuk tenaga kerja. Kemudian kemarin mengadakan latihan dasar militer di Tabanan. Kemudian melaksanakan pradiksar di batalion 200 orang. Kemudian mengadakan rapat kelas kemarin. Kemudian saya akan jemput bola ke 148 desa dan kelurahan. Masing-masing desa akan saya bentuk satu potong pasukan dari keluarga putra-putri veteran, karena bapaknya tinggal ini juga seorang veteran. Jadi tujuannya adalah bagaimana 4 konsensus dasar dapat disosialisasikan kepada generasi muda, utamanya Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga NKRI. Jadi apa yang menjadi pesan-pesan orang tua saya selalu ikuti, dan saya pandang itu adalah harus dijalankan dan terbaik. Walaupun banyak organisasi, saya ikut 64 organisasi, tapi saya utamakan apa yang menjadi tujuan orang tua. Jadi termasuk pelestarian daripada karya-karya tulis ini juga dilimpahkan kepada saya untuk mewarisi bagaimana pelestarian bahasa Bali. Kemudian kegiatan selanjutnya, Bapak Nengan Tinggal ini adalah seorang yang betul-betul sosial begitu, karena dilihat dari riwayatnya beliau adalah sebagai pendiri Palang Merah Indonesia di Kabupaten Buleleng pada saat Gunung Agung meletus tahun 63. Jadi Bapak Nengan Tinggal ini aslinya dari Kaliangat sebenarnya, kemudian dingsirnya ada juga dulu ke Bubunan sehingga jadi kelahiran Bubunan, dengan dikaruniai 5 anak dengan ibu saya Butut Mari sebagai ibu rumah tangga, tetapi pintar betul sehingga anak-anaknya mewarisi juga pada ibu saya. Jadi Bapak Nengan Tinggal ini lahirnya tahun 1931, sebenarnya tahun 1929, tetapi karena kekeliruan masukkan itu yang memang sengaja kemungkinan. Kemudian pendidikan terakhir hanyalah B1 Bahasa Bali di tahun 61. Nah, pekerjaan mereka, ayah itu adalah terdidik dari seorang guru gitu. Sebelum dia seorang guru, dia juga ikut dalam perjuangan 45 dengan kakaknya. Jadi dari usia umur SD itu sudah mulai sebagai perantara di perjuangan melawan Belanda. Jadi karena kakaknya adalah seorang pimpinan yang bisa kepala Telkom, yang memutus telepon Belanda, sehingga diincar terus oleh Belanda, dan itu disanksi kepada adiknya Pak Nengan Tinggal karena kakaknya tidak diketemukan gitu. Tapi akhirnya pada suatu saat Bapak Nengan Tinggal juga pernah dihukum oleh Belanda, ditahan di batalion. Tapi syukur ada peperangan di Git-Git itu di Bangkong-Bangke, sehingga petugas polisi atau Belanda semua datang ke Git-Git, sehingga ayah saya tidak ada yang menjaga. Ayah saya bisa melepaskan diri, lari dari batalion ke Serigit begitu. Jadi waktu kecil berladang untuk menyabit rumput begitu dari keluarga petani, itu ayah saya. Kemudian setelah sekolah guru dari B1 Bahasa Bali, kemudian bapak tugas di ND di Flores. Jadi di Flores, dan bapak saya termasuk orang ganteng, banyak perempuan yang senang sama bapak saya begitu. Kemudian pindah ke SGB Putri di Singaraja setelah di ND 2 tahun, kemudian SGB Putri di Singaraja 2 tahun. Setelah itu baru SMP 1 dapat 2 tahun, SMP 1 Singaraja. Kemudian ke SGA yang namanya setelah itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru, yang sekarang sudah dihapus itu, yang sekarang namanya PGSD lah.
Jadi pernah menjabat kepala sekolah KPG. KPG itu adalah untuk sekolah guru cepat untuk dicetak menjadi guru, karena pada saat zaman itu kekurangan para guru-guru. Pernah Bapak menjadi kepala sekolahnya, kemudian setelah pensiun menjadi dosen luar biasa di SDKIP Agama Hindu dan di Uniksa. Jadi ada 2 universitas yang ditekuni untuk kalau Bapak Nahtimun itu hobinya memang menulis. Jadi menulis tentang masalah pelestarian budaya Bali. Jadi banyak penghargaan yang beliau terima dari karya-karya tulisnya. Yang terakhir itu adalah dari Belanda, karya tulisnya karena melestarikan bahasa ibu, bahasa Bali. Nah, itu. Jadi banyak sekali. Misalnya dalam pengabdian sosial masyarakat ada namanya tanda penghargaan Dharma Bakti Bencana luar biasa pada saat Gunung Agung. Kemudian tanda penghargaan pada saat gempa bumi di Seririt. Saya masih SMP waktu itu, waktu Pak Bu Tin Soeharto juga hadir waktu itu ke Seririt. Bapak saya sebagai ketua untuk gempa bencana alam itu, kemudian dapat penghargaan juga. Dan bidang pendidikan itu Satya Rencana Karya Satya dari Jenderal Soeharto, Pak Presiden. Kemudian juga ada karya tentang penghargaan dari insan pendidikan nasional, itu karena bapak saya itu banyak karya tulisnya. Karya tulisnya sekitar 65 judul. Jadi harganya tidak mahal. Kadang-kadang dijual 2.000 rupiah. Kadang-kadang paling mahal 5.000 gitu. Kalau 10.000 itu sudah tebal sekali dah. Jadi maksud bapak saya itu mensosialisasikan supaya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang lain, bukan mencari keuntungan dari harga itu. Kadang-kadang. Kemudian kalau seandainya mau kita ngomong sama bapak, sering digratiskan bukunya kepada anak-anak supaya mau melestarikan bahasa Bali itu. Jadi bapak saya itu yang paling sering ditekankan itu tentang masalah pasang aksara Bali. Jadi tulisan Bali ya, pasang aksara Bali. Sering bapak saya keliling-keliling di kota Singaraja melihat kalau tulisannya salah pasti dicari. Ini salah tulisannya, jangan diteruskan, nanti anak cucu kita juga salah menerimanya. Gitu. Jadi bapak saya itu sebagai penulis buku tentang acuan bahasa Bali di tingkat provinsi. Sehingga kalau sudah ada ceramah untuk guru-guru bahasa Bali di tingkat provinsi, pasti bapak saya yang hadir, karena temannya sudah banyak meninggal seperti Pak Simpan, Ginarse, Pak Rano. Jadi bapak saya sebagai anak saya, anaknya paling kecil ya di antara teman-temannya, sehingga dapat menikmati untuk memberikan sosialisasi kepada generasi muda. Tapi tahun 2012 sudah meninggalkan karena sakit ya, karena sakit. Ibu, saya ingin tahu hal apa yang dari Bapak, sosoknya Bapak, yang menjadi teladan dari anak-anaknya. Karena saya lihat juga profil anak-anak beliau juga tidak main-main gitu, sami orang hebat gitu. Hal apa sebagai salah satu putri beliau? Apa ini? Kalau bapak saya itu menerapkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di depan harus memberikan teladan, di tengah kita mengendalikan, kemudian di akhir kita menutupi. Artinya dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bapak saya bisa terapkan dalam keluarga. Karena ada jenjang-jenjang waktunya, pada saat anak itu kapan, umur berapa, kita pendidikannya apa. Kalau misalnya dia masih kecil begitu, kita jadikan dia raja. Kemudian kalau sudah anak itu mulai SD, SMP, jadikan dia pembantu. Kalau misalnya SMA, perguruan tinggi, jadikan mereka teman. Gitu. Jadi itu pendidikan yang diberikan. Yang penting transparan. Transparansi apa yang menjadi undang-undang kita sampaikan sama orang tua. Orang tua juga apa yang menjadi keinginan pada anak disampaikan. Kemudian bapak selalu berkesan polisi ada pada diri sendiri. Apa menyebabkan polisi ada pada diri sendiri? Karena jangan sampai nanti tidak ada bapak, kamu berbuat yang tidak baik. Walaupun kamu ada bapak atau tidak ada bapak, harus berbuat baik selalu begitu. Karena itu nanti ada karma pala, walaupun tidak sekarang karmanya.
kita itu kalau berbuat tidak baik itu ada kamapalannya gitu. Jadi bagaimana kita selalu berbagi, selalu dengan orang lain itu kita itu baik dan suka membantu. Jadi ini yang menurun kepada keluarga semua. Bapak saya ini punya jiwa sosial dan kita juga berlima punya jiwa untuk membantu orang-orang tidak mampu begitu. Jadi kita merasakan bagaimana dulu kita tidak mampu, kemudian kita rasakan bahwa katuamasinya itu. Kalau misalnya dia tidak mampu, rasakan kalau kita tidak mampu seperti dia bagaimana. Nah itu yang menyebabkan jadinya ya. Jadi bapak saya dulu waktu SPG itu mengajak siswa sampai 40 orang di rumah. Bapak yang memberikan makan, ya sekolah, seperti dan asuh begitu. Tujuannya agar maju pendidikan berkualitas. Jadi itu ayah saya. Kemudian kalau ke anak-anak laki perempuan sama. Jadi bapak saya lebih mementingkan pendidikan anak daripada material dalam keluarga. Jadi kalau misalnya dibekali material katanya bisa habis. Tapi kalau ilmu dikasih tidak pernah habis. Itu katanya bapak saya. Dan sehingga bapak saya itu ya dengan pengabdian begitu dari Pak Gubernur banyak juga penghargaan yang diberikan. Dan dari Bapak Bupati, dari Bapak Presiden juga banyak sekali penghargaannya. Itu kalau tidak salah hampir 35 penghargaan yang diberikan. Kemudian bapak saya selain sebagai pendiri Palang Merah, juga bapak itu sebagai narasumber tetap di RRI. Itu kalau sudah jam 9 jam 8 malam itu mulai orang-orang mendengarkan di radio bagaimana siaran pedesaan. Jadi bapak saya itu bisa prinsipnya dia bagaimana membuat orang lain senang dan orang lain ketawa begitu. Itu prinsipnya dia. Jadi saya juga mewarisinya. Kita harus dengan bekal semangat bagaimana harus selalu rasakan senang. Dengan kita rasakan senang tidak ada beban untuk berat bekerja. Jadi kita harus selalu senang. Ya, baik, saya sapa dulu teman-teman yang bergabung di YouTube dan juga live di Facebook ya. Bapak Nengah Tinggen itu adalah seorang pelestari bahasa, sastra dan aksara Bali. Banyak bukunya yang sudah tersebar dan bahkan kita gunakan. Mungkin salah satu di antara kita pernah membaca Storsigih bahasa Bali yang covernya itu warnanya ungu ya, kalau tidak salah. Kemudian tentang pedoman perubahan ejaan bahasa Bali, kemudian ada tata bahasa Bali Ringkes, tata bahasa Bali Werdi atau sintaksis bahasa Bali, kemudian ada celah-celah kunci pasang aksara Bali. Nah, untuk yang celah-celah kunci pasang aksara Bali ini masih sangat banyak digunakan. Itu rahasia dari seorang guru untuk mengajar bahasa Bali dan aksara Bali. Jadi di sana ada celah-celah kuncinya, rahasia-rahasianya. Kemudian kalau tulisannya, kalau bacaannya begini, tulisannya begini. Jadi bapak saya membuatkan yang termudah untuk guru untuk bisa dipedomani gitu. Jadi seolah-olah tinggal disuapin aja gitu, karena bapak khawatir juga generasi yang akan datang kalau tidak bisa menjelaskan kepada generasi yang baru, kita tidak paham betul tentang masalah aksara Bali, sehingga dibuatkanlah kunci-kunci itu gitu, untuk celah-celah bahasa Bali. Bapak kalau dulu tidak menjual dengan harga, tetap 2.000 begitu ya. Saya juga salah satu penikmat buku 2000. Masih dijual stensilan. Iya, stensilan atau kadang-kadang fotokopi. Bukan itu aja, kadang-kadang kan Usada Bali, kemudian satu-satu Bali, itu kemudian agama juga. Nah, itu adalah lagu-lagu Bali yang bentuk untuk tradisional kayak meong-meong itu, meong-meong kaki-kaki dengan temebok yang gitu. Sekararing. Sekararing yang gitu-gitu. Terakhir, malah saya sebetulnya ada kesalahan untuk menegur bapak supaya tidak meneruskan dulu banyak mengarang, nanti takutnya di dalam pikiran itu kacau begitu. Tapi sebetulnya salah. Dokter juga mengatakan apa yang menjadi hobi orang tua biarkan sepanjang tidak berbahaya. Jadi dengan dia menulis itu adalah mengurangi lupa. Jadi harusnya kita izinkan dia menulis, malah saya stop menulis begitu. Jadi terakhir itu adalah lagu-lagu sekarang itu yang dicarangnya. Gitu.
Ini sebuah teladan ya. Jangan berhenti menulis. Nah, jangan berhenti menulis. Jadi biar tidak menjadi iya. Jadi kalau dari menulis itu kan kita berusaha mencari kosa-kata dan rajin membaca. Dengan demikian kita banyak kosa-kata dalam pikiran, kita mudah mengutarakan. Jadi kalau ayah saya itu bagaimana menjaga kualitas diri untuk bisa pintar, bisa lebih hidup disiplin. Jadi ada jadwalnya kalau dalam keluarga. Kalau misalnya jam 6 atau setengah 7 apalagi belum bangun, bapak saya bisa nyiram. Jadi kayak pendidikan apa ya, zaman dulu juga ditambahkan. Sebab kalau misalnya zaman sekarang bisa-bisa anak ambil kepala orang tua kan. Jadi ayah saya itu kalau sudah jam 3 harus tidur gitu. Kalau tidak pasti dah pantat ini kena pukul gitu ya. Jadi harus tidur karena kita perlu istirahat, kesehatan harus dijaga, terus malamnya harus belajar. Kalau tidak belajar, woi sudah pasti hukumannya berat. Biasanya nyapu gitu. Kemudian walaupun akan sekolah sudah telat, harus cuci piring habis begitu. Jadi sanksi-sanksinya itu ada. Kalau tidak dikasih sanksi, nanti menurut ayah saya dikira benar harus dikasih sanksi anak itu. Jadi jangan dibiarkan karena kita yang melahirkan dia, jangan sampai anak kita yang merintah kita. Harus kita yang merintah anak begitu. Berarti ini secara tidak langsung mengajari kita untuk tanggung jawab, disiplin, dan kita harus memang benar-benar apa yang menjadi nasihat orang tua harus diikuti. Itu orang tua saya begitu ya. Karena kita harus hormat sama orang tua. Iya. Tadi saya sangat tertarik dengan pola Ki Hajar Dewantara dan juga pola asuh seperti ini. Mungkin yang saya garis bawahi di sini tentang bagaimana sosok Bapak Tingen merawat anaknya dan membesarkan anak-anaknya hingga sukses seperti sekarang. Sebagai salah satu juga penekun bahasa dan sastra Bali demikian. Ada tadi yang saya menarik yaitu ketika anak berumur 1 sampai 5 tahun, itu diperlakukan seperti raja. Ya. Setelahnya itu dijadikan pembantu ya. Artinya pembantu itu berarti gini, kita misalnya berkebun, kita ayo ambilkan cangkul itu. Coba ini cangkul dulu, coba ambilkan pohon itu. Nah ini tanam di sini. Kita jadikan pembantu dia. Karena itu supaya untuk menjadi orang penurut ya. Karena kita kan tidak mungkin mengajarkan yang tidak baik kan. Nah, kemudian tugas-tugas apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai dalam kehidupan ini kita berikan. Karena dengan pengalaman adalah guru yang utama. Dengan pengalaman mereka melaksanakan itu, mereka akan selanjutnya mereka mengalami, mereka pasti akan paham dan mereka akan lebih pintar lagi gitu. Karena pengalaman guru yang utama. Hal tersebut juga kemudian ibu wariskan kepada generasi. Sangat saya wariskan karena walaupun saya sebagai ketua perlindungan anak di Kabupaten Buleleng yang katanya tidak boleh kekerasan, tapi suatu saat apabila hal yang sangat berbahaya kita harus perlu keras. Kita pertama tegas dulu, kalau tidak kita harus ambil tindakan keras itu. Kenapa demikian? Karena anak itu tidak tahu apakah benar atau salah. Itu. Jadi kita harus kasih wasit bahwa ini benar, ini salah. Karena anak itu kalau kita tidak tegur, kita benar ini. Misalnya salah satu contoh akan ke pura begitu. Terus harusnya bawa bunga, dia bawa HP gitu. Kalau tidak kita yang negur, siapa lagi? Tidak mungkin anak tetangga atau orang tua tetangga yang menegur kan. Kemudian kalau misalnya pakai rok baju merangsang begitu, kita yang negur. Kemudian kalau kamarnya naik sekali begitu kan, kita yang negur. Jadi kita harus sampaikan kepada anak kita. Karena begini, kalau ada orang tuanya yang nanti menasihati, tidak mungkin orang lain yang menasihati. Karena prinsip saya, sedetik saja kita lengah, pada detik itu anak itu akan hancur. Kalau seandainya misalnya kita biarkan anak itu bermalam ke tempat orang lain atau orang temannya, itu sangat berbahaya. Anak itu kenal lingkungannya, kalau dia misalnya merokok, keluar malam, main game saja gitu kan. Karena begini, kalau anak sekarang itu kan orang tua itu senang kalau anaknya pintar main game atau mungkin buka HP, buka laptop. Tapi kalau seandainya itu untuk sekolah tidak masalah. Nanti takutnya hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena begini, kalau dia pusing terlalu banyak kena radiasi HP, anak itu kan tidak bisa diobati dengan obat sakit kepala biasa.
Karena anak saya kan 2 dokter, yang satu dosen di Warmadewa, yang satu di Kejaksaan. Jadi anak saya 4 ini, yang dokter ini mengatakan kalau anak itu pusing, mah dikasih obat sakit kepala biasa, tidak sembuh. Gitu. Kalau dia kecanduan HP atau main game, kalau seandainya dikasih obat gila dia sembuh, berarti anak itu gila. Nah, itu berarti kesadaran tidak ada, kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk menghormati orang lain, kesadarannya mereka itu sudah hilang. Tidak salah kalau di Magelang sampai 8 orang ada yang membunuh ayahnya, karena mereka tidak sadar itu ayahnya. Yang penting kalau HP-nya diambil marah dia, entah itu ayahnya ditusuk langsung begitu. Nah, mari kita sekarang jaga anak-anak kita jangan sampai anak itu kecanduan HP. Karena HP ini seolah-olah serangan lebih kejam daripada waktu Belanda dulu ya, karena otak kita itu sudah dicekoki dengan kecanduan. Di samping itu mata itu sudah putus, mereka banyak yang bengkak-bengkak. Mereka nggak disadari kalau warna mata mereka sudah merah pink, warna kuning gitu, itu sebenarnya udah sakit. Jadi orang tua itu tidak sampai ke sana pikirannya, makanya saya ingin cepat lulus ini, saya buka konseling gratis untuk anak-anak yang tidak mampu agar terarahkan. Karena anak-anak saya tanya, kamu mau sekolah mana? Nah, sekolah SMK, mau cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Ya kalau melanjutkan ke SMA, bukan SMK, jadi diarahkan. Karena kebanyakan orang tua itu sibuk dengan mereka mencari nafkah, jadi tidak terurus anaknya itu mau sekolah di mana gitu. Atau tidak ada yang mau dipakai untuk melanjutkan. Jadi yang penting kita jaga kualitas anak-anak supaya menjadi anak yang cerdas untuk menjaga bangsa dan NKRI, itu harapan saya. Iya Ibu, dan beruntung sekali siang hari ini Ibu bisa berbagi di sini ya, tidak hanya tentang Bapetinden, juga tentang bagaimana pola asuh anak ya. Berarti kalau sudah kena radiasi HP itu kita sudah gila. Wah, kita semua gila ya. Jadi jangan terlalu kecanduan gitu ya. Jadi kita manfaatkan, kalau ini dimanfaatkan dengan baik bisa menghasilkan uang ya sebenarnya. Tetapi kalau misalnya sama gini, anak-anak itu kan dapat buku paket dari sekolah, itu banyak buku paketnya tidak pernah dibaca. Jadi kalau membaca buku sekarang gemar membaca itu kurang. Kalau membaca 15 menit mereka bosan. Tetapi kalau pencet HP 8 jam tidak bosan-bosan sampai tidak makan juga mau begitu. Nah itu yang perlu kita rubah mindsetnya supaya mereka itu bagaimana caranya bahwa membaca itu penting untuk menambah kosakata dalam pikiran. Berarti dulu juga Bapak Nengah menganjurkan untuk membaca atau bagaimana literasinya Ibu pada masa kecil? Kalau bapak saya itu mengatakan buku itu adalah pintu atau jendela dunia. Jadi kita tahu semuanya karena membaca. Itu makanya bapak memperbanyak buku ini supaya gemar membaca begitu. Jadi bagaimanapun juga harus gemar membaca. Sudah dikatakan dengan membaca kita banyak mendapat pengalaman, mendapat ilmu untuk masa depan kita. Itu dari bapak. Memang membaca dan menulis itu sangat perlu sekali. Karena anak-anak sekarang suruh menulis 3 lembar, kadang-kadang cuma 3 baris begitu. Jadi mereka itu mau menulis apa begitu. Nah itu kalau begitu generasi muda kita gimana begitu kan? Jadi bagaimana caranya kalau mereka sering membaca, banyak punya kosakata dalam pikiran, bahasa mereka itu untuk komunikasi gampang, untuk menulis juga gampang begitu. Karena sekarang persaingannya sudah sangat ketat kan, untuk mencari pekerjaan, untuk ujian nasional. Begitu kita nulis ketik langsung ada jawabannya, langsung menulis apa tidak. Nah kalau misalnya kita mau minta tolong sama orang lain kan tidak bisa. Jadi harus kualitas diri daripada anak itu yang harus mereka harus betul-betul cerdas. Nah terutama kita juga menyampaikan kepada kaum perempuan bahwa kaum perempuan juga yang nanti menjadi menanam andil untuk peningkatan kualitas generasi muda. Karena kaum perempuan kan ibu-ibu yang melahirkan kan, membina, mendidik. Karena perempuan itu banyak tugasnya sebetulnya. Yang pertama sebagai pendamping suami, yang kedua sebagai penerus keturunan, yang ketiga sebagai pengelola keluarga, yang keempat sebagai menambah nafkah, yang kelima adalah anggota masyarakat. Kita harus memang berbina berayu begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengelola keluarga dengan baik, nanti bisa anak tetangga yang mengelola keluarga kita kan. Tidak salah kan kalau banyak penceraian ya. Nah itu juga sanksinya kalau kita. Dan ke kategori sangat panjang Yusen, apakah ada mungkin karena saya beberapa baca bukunya Bapak tentang Saling Kusada, apakah Bapak juga menerapkan, Bapak Netizen maksud saya, menerapkan pola
hidup sehat atau apa yang seperti yang beliau baca Iya. dalam naskah-naskah. Iya, kalau bapak itu dia coba dulu, baru dia nulis. Begitu. Gitu. Misalnya sirih, coba dulu. Jadi dengan apa yang dia coba bagus, tulis langsung, bisa disebarkan. Karena apa namanya ya, bapak itu dengan obat-obatan tradisi itu di samping mengurangi zat kimia juga, itu gampang dicari dan tidak bermodal katanya. Jadi tanaman bisa diambil di halaman misalnya kan, kemudian dibuat jamu, kemudian nanti kadang-kadang bapak saya itu biasa kalau airnya itu diisi bawang putih, kesumin, diincak-incak, masukin, minum. Kemudian kalau mau tidur, Anda sirih di halaman rumah, dikunyah, kemudian dibiarin nanti di bibir, besok pagi baru dibuang. Jadi untuk memperkuat gigi katanya. Kemudian ada juga air kencing, dicoba juga. Kemudian sudah bagus buat tulisan untuk bisa disebarkan untuk segala obat penyakit begitu. Jadi semuanya itu memang dicoba oleh Bapak untuk membuat ramuan-ramuan itu, kemudian baru ditulis, baru disebarkan begitu. Jadi usaha-usaha baru. Kebetulan saya sempat membaca buku usadanya Bapak. Itu salah satunya tentang sirih itu, Bu. Tentang sirih dan juga kunyit kalau tidak salah, yang simple gitu. Apakah sekarang risetnya beliau diteruskan oleh cucu atau anaknya Ibu yang diteruskan? Kalau sirih itu kan banyak manfaatnya. Misalnya anak kita di rumah keluar darah dari hidung gitu, ya langsung aja kita ngambil langsung di halaman, kemudian picek-picek dimasukkan, ada redanya juga. Kemudian tadi kita katakan keluar gigi, kemudian airnya sirih itu ditelan. Ditelan itu adalah untuk mengobati katanya iodium. Jadi ada perut-perut itu luka-luka mungkin, itu bisa pengobatan dari sirih juga, termasuk kunyit juga. Kunyit kadang-kadang dicampur dengan madu, gitu. Kalau misalnya mau tenaga kan ditambah dengan telur itu biasanya. Nah kalau misalnya ada luka begitu, kita incak kunyit, tidak punya iodium, kita pakai juga. Ya. Makanya kita di rumah itu minimal seperti apotek hidup seperti kunyit itu kita taruh aja di dalam pot, dia akan tumbuh begitu. Itu juga di PKK ya, kami juga sebagai tim penggerak PKK Kabupaten Buleleng itu menerapkan hal itu. Jadi kemudian ada taman bunga juga ada, kemudian ada sayur-sayuran untuk lebih mudah kalau kita masak atau gitu. Jadi itu sudah dibagi di dalam dasar wisma PKK, sudah diterapkan hal itu dan sekarang dilestarikan. Bahkan sekarang kan banyak juga jamu-jamu yang beredar di rumah-rumah tangga untuk dijual bebas di masyarakat atau di pasar-pasar gitu. Ya, saya merasa bahwa Bapak Tinggal Niki jangkep gitu, lengkap sebagai seorang penulis. Karena selain menulis bahasa, sastra, aksara, dan juga beliau juga menulis tentang pusada, tatanan hidup, pelajaran menjadi guru. Kalau tidak salah. Ada juga tata cara mendidik anak. Ada juga. Jadi tata cara mendidik anak itu ada bukunya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk anak-anak kita itu, karena gini, kalau ada yang bertanya misalnya berapa anaknya di mana kerja, masih begitu kan? Tidak ada yang mengatakan berapa punya warisan enggak ya? Nah, udah punya tanah enggak? Itu jadi kalau ditanya itu anaknya berapa, kemudian di mana kerja. Nah, dengan mereka diberikan pancing seperti itu, mereka akan bekerja menghasilkan untuk nafkah mereka. Tapi kalau misalnya materi kita kasih, pasti cepat habis. Makanya bapak saya setinggi-tingginya silakan untuk sekolah, untuk menambah ilmu, karena tidak habis-habisnya. Sudah tua pun belajar tidak masalah. Saya sudah umur 60 juga sekarang mengikuti kuliah untuk S3-nya begitu. Karena kita berdasarkan pengalaman yang kemarin banyak ilmu yang harus kita kuasai. Terutama kalau dulu saya pernah anggota DPRD 10 tahun di DPRD Buleleng, pernah jadi ketua DPR sementara 6 bulan. Kemudian ketua komisi. Jadi kita menampung aspirasi itu harus dari berbagai ilmu kita timbang-timbang untuk mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita dalam hidup ini karena banyaknya masalah, kompleksnya masalah, kita harus juga berbekal peluru yang banyak begitu.
dengan membaca, dengan kita belajar ilmu-ilmu itu gitu. Jadi kita berusaha sekali bagaimana supaya kita menjadi SDM yang berkualitas. Ibu, apakah di rumah Niki ada perpustakaan Oh khusus? ada. Kalau ayah saya itu buat satu rumah, namanya Perpustakaan Indah Tinggal di Seririt. Itu buku-buku yang dihimpun itu dari buku-buku Belanda. Belanda zaman-zaman dulu masih banyak. Kemarin ada itu dari Sulawesi, dari Sumatera, pinjam buku Sanskerta, nggak dikembalikan sampai sekarang. Jadi buku-buku yang disimpan di Seririt itu satu rumah itu khusus untuk buku bapak. Kemudian buku-buku yang Belanda-Belanda dulu itu ada di rumah Seririt itu. Namanya dari luar Perpustakaan Indah Tinggal. Nah itu juga terbuka untuk untuk umum. Tetapi kalau ibu saya biasanya ada yang datang pasti saya dipanggil. Karena ibu saya kan nanti tidak paham apa mau dipinjam, apa mau difotokopi atau mungkin mau diminta, yang mana boleh diminta, mana yang tidak boleh. Kalau arsipnya satu saya tidak kasih, seperti buku-buku Belanda itu. Tapi kalau buku-buku karya tulis bapak saya, udah saya obrol-obrol aja. Kalau mau ada yang minta begitu satu-satu bali saya kasih aja, karena satu balinya itu sampai ke 13 gitu kan. Jadi kalau anak-anaknya juga semuanya seperti saya punya kayak pasraman begitu. Pada saat menampung saya anak-anak yang akan ditepang di sana di rumah, kemudian namanya Pasraman Yohana Santi, itu juga ada perpustakaannya. Jadi orang bebas yang mau lewat, mau baca buku, mau bawa pulang saya kasih, gitu. Saya kasih karena mereka kalau sudah mengambil berarti dia penting kan. Saya juga taruh baju-baju bekas apa, kalau mau minta silakan gitu saya. Karena saya punya banyak anak asuh kan. Kemudian di rumah tangga itu di perpustakaan itu dinding buku ruang tamu saya isi buku semua setembok itu. Jadi supaya generasi muda kita itu ada minat lah bahwa koleksi buku itu sangat penting. Seperti misalnya nanti suatu saat jadi narasumber kan kita perlu juga sumber-sumber begitu kan. Kemudian mencari pustaka-pustaka dalam karya-karya tulis juga begitu. Makanya buku itu penting gitu. Jangan baru tidak ada tempat lalu langsung dijual, dikresekin begitu ya. Kasihan ya dikiruin ya. Harus itu bisa diwarisi ke generasi cucu seterusnya begitu. Ibu, karena dia lihat Niki untuk ke depan buku-bukunya Bapak ya tinggal Niki masih banyak yang stensilan seperti itu dan di zaman seperti sekarang Niki untuk plagiat gitu orang yang mengakui karyanya Bapak itu mungkin akan sangat mudah. Apakah dari pihak keluarga sendiri ada keinginan mendigitalisasi atau mereproduksi buku ini ulang dengan lebih profesional dengan ISBN atau apa yang sepatutnya? Kemarin Pak Arjen Oli sudah pernah menyarankan demikian ya, supaya tidak banyak plagiat yang tapi kelihatannya sudah kebablasan banyak yang plagiat yang lihat di Gramedia itu ya. Nah, jadi Bapak itu kecetak bukunya di Indrajaya sama di Percetakan Rika Surabaya. Yang lainnya sudah ditarik, jadi itu aja dulu Percetakan Surabaya pernah. Jadi skupnya lebih sedikit yang cetak, tetapi di sana banyak PKA-nya. Tapi yang di luar itu kadang-kadang kopernya diganti begitu ya. Emang belum punya dasar untuk notaris bagaimana membuka. Karena saya juga masih banyak kesibukan untuk memikirkan generasi muda ini untuk menjaga NKRI. Karena saya pernah di Timur 3 bulan itu sekarang Timor Leste-nya kan lepas kan, sangat menyesal sekali begitu. Sehingga saya ingin mempersiapkan generasi muda bagaimana menjaga tanah air kita ini begitu. Jadi fokus saya itu ke tidak sempat mengambil warisan buku-buku Bapak, fokus ke SDM, pembentukan SDM karakter anak. Karena tahun 2023 ini selain saya setiap desa ada satu peleton yang saya akan lantik untuk menjadi generasi penerus menjaga NKRI, membantu Pak Unkel. Saya juga akan masuk ke taman kanak-kanak. Jadi adik saya, Letjen Iman Santiasi dulu pernah memodori untuk taman kanak-kanak lewat RRI Singaraja dalam pembentukan karakter generasi muda nanti ke depan. Jadi saya ingin ada 223 taman kanak-kanak di Buleleng akan saya garap untuk kegiatan pendidikan penolong bela negara, termasuk orang tuanya. Karena saya pikir-pikir setelah saya punya 9.000-an anak bela negara di SMA,
dan perguruan tinggi, rasanya nanti takutnya anak SD dan SMP serta taman kanak-kanak ini kebablasan sudah kecolongan saya. Lebih bagus saya garap dari taman kanak-kanak beserta orang tuanya supaya paham betul bagaimana cara membina generasi anak-anak ini merupakan aset keluarga yang akan menjadi generasi muda yang berkualitas. Jadi kita biar nggak terlambat begitu. Jadi ada 223 taman kanak-kanak di Kabupaten Buleleng di 9 kecamatan. Nanti yang anggota pemuda Pancamarga dan anggota-anggota Menwa yang saya sudah bentuk itu yang akan nanti membina taman kanak-kanak di masing-masing desa. Itu harapan saya. Jadi lebih banyak yang bertanggung jawab tentang bangsa dan negara. Itu yang kekhawatiran kita ya. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap merdeka. Merdeka ya Bu ya. Dikit tahun berapa dulu Ibu dari Timor Leste tahun 1985. Sudah lahir ya? Belum. Oh belum ya. Tahun 1985 waktu itu masih perguruan tinggi di FKIP Universitas Singaraja, jurusan Bisnisasi semester 3. Saya berangkat sana 3 bulan di sana. Membina P2 BTS SPKK, kemudian aksara ini maksudnya kejar paket, belajar membaca ya udah aksara yang begitu banyak. Karena mereka keterbelakangan sekali di sana. Kita datang untuk membina itu selama 3 bulan. Bagaimana kemudian perasaan Ibu ketika Timor Leste itu melepaskan diri? Aduh, rasanya jantung saya copot. Saya sudah tidak punya tenaga lagi kalau sudah berbicara masalah Timor Leste itu, kasihan begitu. Dan sekarang begitu keadaannya marak-marik mau kembali ke NKRI begitu. Nah sekarang kita juga jaga Papua ini, jangan sampai mereka lepas dari Indonesia. Karena kalau sudah satu begitu nanti yang lainnya mau ikut kan kita tidak ada persatuan jadinya. Indonesia ini kalau dulu orang tua kita merebut sampai titik darah penghabisan ya, yang sangat luar biasa, mereka berjuang dengan gigih. Terus sekarang kalau begitu lepas berarti kita tidak bertanggung jawab dengan warisan yang diberikan. Berarti Ibu juga secara langsung melihat Bapak berjuang Ya, ya Bu ya. Ya. Dan itu juga menginspirasi anak-anaknya, ada yang terjun ke Militer, ya. khususnya ke BRI. Amin. Jadi ada yang guru, buktinya anak-anak saya juga ada yang guru kan. Kemudian adik saya juga ada yang menjadi militer karena kakaknya adalah pahlawan perjuangan. Kalau Pak Tengah Tinggal itu termasuk pejuang juga kan, karena mereka begitu gigihnya untuk memperjuangkan bahasa Bali ini. Karena pelestarian ini yang mereka idamkan supaya generasi muda ini jangan sampai hilang bahasa Bali ini begitu. Makanya ayah saya selalu bukan saja di sekolah-sekolah mereka mensosialisasikan apa yang menjadi karya tulisnya. Kadang-kadang di LP, lembaga pemasyarakatan juga ikut sebagai narasumber. Kemudian di pantai-pantai di mana tempat rekreasi, ayah saya membagikan buku-buku ini supaya mereka itu bisa membaca hasil karyanya begitu. Yang penting dilanjutkan. Saya sangat senang kalau perguruan tinggi sekarang ada jurusan bahasa Bali dan mereka sudah dari generasi muda itu bisa melanjutkan cita-cita ayah saya begitu. Ibu, saya mohon maaf karena keterbatasan saya di sini. Apakah sudah ada yayasan untuk Bapak ini? Yayasan tinggal atau apa sejenis? Iya, yayasannya belum. Tapi saya buat taman bacaan namanya Pekak Tinggal gitu. Jadi kalau dengan cucunya dia bilang pekak begitu kan. Tapi kalau misalnya orang lain menyebut tidak mau disebut bapak, dia bapun dengan tinggal. Nanti mudah-mudahan saran dari akan saya tidak lanjuti untuk buat yayasan untuk Bapak dengan tinggal, karena saya ingin sekali ada sebuah kayak center begitu ya, dari bisa dipakai untuk tempat berkomunikasi generasi muda dalam bahasa dan sastra Bali. Sangat senang saya. Nanti saya akan tidak lanjuti. Yang kedua tentang masalah tadi plagiator itu. Jadi nanti karena ini Pak Adnan Oleh sudah sering juga mengingatkan sama saya, mungkin karena saya banyak yang harus saya pikirkan untuk cita-cita ayah saya, paman saya, cita-cita saya juga untuk menjaga NKRI ini. Kadang-kadang waktu juga saya dalam satu hari bisa 7-8 agenda untuk pelaksanaan aktivitas, sehingga gimana ya, saya sebetulnya ingin membuat kader-kader, cuma banyak kader-kader itu tidak serius begitu. Bahkan
mereka tidak tahu masa depannya, artinya ke depan nanti apa sih tujuan saya membentukkan kader ini. Makanya saya kemarin dalam kegiatan latihan dasar militer dari anak-anak sekolah saya tampung juga, dari anak-anak asuh, dari kemudian Nampak Tilas, kemudian dari desa yang bisa bangkit untuk melestarikan NKRI dan bahasa seperti ini. Kami juga menyampaikan pesan kepada adik-adik untuk tetap melestarikan terutama aksara Bali. Karena di tempat-tempat lain kita Bali ini yang paling lengkap adat dan budayanya. Di tempat lain baru masih sedang bersiap-siap untuk menata. Kita sudah lari jauh ya. Sekarang lari jauh ini kan banyak, berarti warisannya harus diwarisin. Nah kalau sekarang generasi muda banyak seperti di Bukituran ini sudah ada 80 kader, ya 80 kader ini kalau mau melestarikan kan bisa kan. Nah, jadi harapan kami jangan sampai punah itu aja ya, untuk masalah bahasa dan aksara Bali ya. Mahasiswa khususnya prodi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali, kalian diundang menjadi kader ya, menjadi kader ya. Kadernya Bapak Nengah Tinggal atau kader bahasa Bali untuk melestarikan, mengembangkan bahasa, sastra dan aksara Bali. Yang serius mungkin nanti, ayo kita bareng-bareng ya mungkin. Sekarang ini saya sedang mencari kader untuk pemuda pelopor di bidang agama dan bahasa Bali. Nah, kalau mudah-mudahan dari sini, dari Bukituran ada generasi muda dari mahasiswa yang mendaftarkan. Kalau dulu saya pemuda pelopor tingkat nasional di bidang pembangunan desa dapat juara. Kenapa kita tidak kan? Pasti bisa kan? Pasti bisa. Nanti kita siap untuk membinanya. Baik. Terima kasih Bu karena keterbatasan waktu. Mungkin ini sudah hampir 40 menit. Terima kasih sudah ngobrol. Kita tidak terasa Bu kalau sudah ngobrol seperti ini sampai 2 jam mungkin nanti kita ketemu. Nanti satu saat bisa masing-masing dari buku ini kita obrolkan isinya, materinya, karena harus memang disebarkan apa yang menjadi pemikiran ayah saya. Karena ayah saya kalau mengarang buku pasti konsultasi sama saya. Jadi saya ikut di dalamnya untuk menulis apa yang mau Bapak diinginkan begitu. Sehingga kita tahulah apa yang diinginkan oleh Bapak. Kalau seandainya bisa nanti masing-masing buku kita kupas-kupas begitu. Bagus sekali. Ya. Niki, terima kasih juga sarannya. Mungkin ini akan menjadi sebuah program kami ke depannya untuk ada kupas tuntas buku karya Bapak Nengah Tinggal. Iya. Jadi dan seperti yang sudah dibicarakan tadi, kita sedang mencari kader-kader pelopor untuk pelestarian bahasa sastra dan aksara, terutama pasangan aksara Balinya. Terutama pasangan aksara. Ibu mungkin ada pesan-pesan khusus untuk kami generasi muda, mahasiswa atau yang pemirsa buku Trans TV juga. Iya. Kalau untuk generasi muda jangan merasa capek untuk belajar itu. Jadi pengalaman adalah guru yang utama. Segala bentuk kegiatan bukan saja belajar membaca, menulis, aktivitas pun semuanya ada gunanya. Dan kita akan lebih dewasa, kita lebih bertanggung jawab dan kita lebih wawasannya lebih luas untuk masa depan kita sudah kehidupan sejahtera bisa di ambang pintu mata kita itu kan. Oleh karena itu jangan malas, harus semangat dan selalu rasakan senang. Ya, selalu rasakan senang. Kalau dengan senang kita tidak ada beban apa-apa. Oleh karena itu mari kita dan selalu rajin sembahyang itu. Karena beliau akan menuntun kita untuk melaksanakan aktivitas segala-segalanya. Karena ini kan pasangan aksara Bali, belajar bahasa Bali juga kita harus bersih. Jadi dari pikiran yang bersih akan muncul ilmu-ilmu yang bagus nantinya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan semuanya generasi muda ikut bertanggung jawab tentang masalah warisan-warisan leluhur yang sudah diwariskan kepada generasi muda. Terima kasih. Merdeka. Sebelum ditutup Ibu, mungkin saya mohon satu yel-yelnya, yel-yel apapun itu biar kami semangat. Oh iya. Kalau sambil duduk mungkin. Kalau yel-yelnya untuk Empu Kutulan ya. Kalau Empu Kutulan kita bilang jaya, jaya, jaya. Kemudian saya bilang merdeka, 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 merdeka. Iya. Yuk 1, 2, 3. Empu Kutulan jaya, jaya, jaya. Merdeka, 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 merdeka. Ya. Demikian tadi
satu putri dari Bapak Nengah Tinggal. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Tempuh Keterangan TV dalam rangka bulan bahasa Melayu hari ini. Saya tutup podcast hari ini dengan mengatakan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Ya, sampai jumpa lain kali. Terima kasih.